Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka satu hari ini dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dalam tanggung jawab Allah, sedangkan dalam tanggung jawab ketua masjid aja aman, apalagi dalam tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Tapi jangan karena gara-gara hadis ini lalu besok nggak tahajud lagi. Nah, ini bahaya juga memahami hadis secara tekstual. Nanti ada bapak ibu dibangunkan oleh istrinya, kamu nggak sholat tahajud mas. Kata Ustadz Somad, kalau sudah sholat subuh sama seperti sholat sepanjang malam. Jadi makna sama itu belum tentu serupa. Makna kalimat sama artinya memberi motivasi. Makanya ada seorang imam namanya Al-Hafiz Al-Munziri, dia menulis kitab judulnya At-Targhib Wat-Tarhib. Ada hadis-hadis itu klasifikasinya dua. Yang pertama hadis memberikan motivasi, yang satu lagi hadis memberikan ancaman. Jadi ketika kita mendengar ada kiai, ustadz berceramah, ada seorang yang sangat rajin beribadah, memelihara seekor kucing, tapi tidak memberi makan, maka dia dikutuk, dilaknat sampai masuk neraka. Itu hadisnya hadis tarhib, ancaman supaya jangan sampai nyiksa binatang. Lalu kemudian ada yang menyampaikan hadis, seorang perempuan, mohon maaf, wanita tunasusila, nakal, lalu kemudian dia pergi ke suatu jalan melihat ada sumur, di samping sumur ada seekor, maaf, anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu kemudian dia mengambil sepatunya, dia ambil air ke dalam, sepatunya kotor, wanita itu juga wanita yang kotor. Lalu kemudian binatang yang mau dikasih minum juga adalah binatang yang najis, mughallazah, kotor. Tapi karena ada kasih sayang dalam hatinya, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Hadis ini klasifikasinya adalah targhib, motivasi untuk berbuat baik walaupun pada seekor, mohon maaf, seekor binatang yang haram. Jadi memahami hadis tidak dipahami secara tekstual, tapi dipahami secara kontekstual dan makna yang menyeluruh. Dan itu semua dapat kita pahami kalau kita belajar kepada para alim, para kiai, para alim ulama sesuai dengan perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Jamaah fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah salat subuh berjamaah. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai salat sunat 2 rakaat. Tapi Nabi nggak ngasih tahu nama salatnya apa. Kalau ada orang salat nggak tahu nama salatnya apa, itu ngasih namanya panjang sekali. Tadi kamu salat sunat apa? Tadi saya salat sunat apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk kecuali salat sunat 2 rakaat. Panjang sekali namanya. Maka disingkat namanya menjadi salat tahiyatul masjid. Tahiyat artinya penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan milik Allah. Masjid ini juga perlu kita hormati. Menghormati masjid bukan sekedar memasang AC, kaligrafi, cantik, rapi, bersih. Menghormati masjid adalah menempelkan kening ke lantai sebelum sholat fardu. Setiap kening kita yang menempel di lantai-lantai masjid ini akan menjadi saksi nanti ketika kita berjumpa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa kita menghormati masjid, kita tempelkan kening ke lantai, kita berkata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Engkau yang tinggi, aku rendah. Engkau yang kuasa, aku tak ada apa-apa. Engkau yang maha kaya raya, aku miskin dan papa. Engkau yang la haula wala quwata illa billah. Sebagai bentuk penghormatan kepada masjid.
Itulah mengapa kita dianjurkan kadang orang setelah selesai sholat sunat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia pindah ke sini. Bahkan saya melihat beberapa jamaah pindah ceng, ada 2 orang masuk masjid, habis itu yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Lalu kemudian ada anak-anak yang ikut sholat, nanya sama bapaknya, nanya sama emaknya, papa, ya itu tadi kok ada orang pindah-pindah. Biasa rotasi, padahal sedang mengambil barokah, memperbanyak tempat-tempat sujud. Mudah-mudahan tempat-tempat kita bersujud di Masjid Nurul Iman, cahaya iman ini, masjid ini termasuk masjid yang bersaksi nanti di padang mahsyar di hadapan Allah. Abdul Somad pernah sholat di sini, tahiyatul masjid, qabliyah subuh, sholat subuh, dan setiap yang diberikan Allah ini semua bersaksi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi, bima kanu yaksibun, atas semua yang dilakukan dulu. Setelah selesai sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, lalu kita pun melaksanakan sholat qabliyah subuh. Rakaatul fajri 2 rakaat fajar, maksudnya qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Diatur dalam kitab Sahih Muslim, 2 rakaat yang pertama ayatnya qul ya ayyuhal kafirun, 2 rakaat yang kedua ayatnya qul huwallahu ahad Allahus, bukan ini, yang ini Abdul Somad. Sedangkan yang kita sebut Allahus Somad, Allah tempat meminta, Allah tempat berharap, Allah tempat bergantung. Siapa dia? Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak. Kalau beranak berarti dia bukan Allah. Walam yulad, dia tidak dilahirkan. Kalau dia dilahirkan bukan Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara, yang selevel, yang serupa dengan dia. Kita pejamkan mata, kelihatan panjang bulat, kelihatan petak-petak, kelihatan merah kuning kelabu, itu bukan balonku ada 5. Maka apapun yang terlintas dalam pikiran kita, dia bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Kenapa ayat itu yang dipilih pada qabliyah subuh? Selesai sholat subuh, nanti kita boleh satu kantor dengan saudara kita yang berbeda akidah. Kita bertetangga dengan siapapun yang tak sama dengan kita, tapi insya Allah bentengnya sudah sama. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Dan siapapun yang berbeda dengan kita, anak-anak kita sudah kuat karena keyakinan ditanamkan sebelum terbit matahari. Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang, hanya satu. Ilmu yang mensatukan Allah itu disebut dengan tauhid. Tidak ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Semuanya kita serahkan kepada dia. La ilaha illallah. Lalu kemudian setelah qabliyah subuh, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya masuk masjidnya terlambat. Enggak apa-apa kalau sekali-sekali, jangan tiap hari. Waktunya cuma 2 menit lagi. 2 menit lagi nanti azan, setelah itu 2 menit lagi iqamat, kan azan sudah. Sementara saya belum sholat sunat qabliyah. Kalau waktunya cuma 2 menit, apakah saya tahiyatul masjid atau qabliyah? Kalau masuk tahiyatul masjid nggak dapat qabliyah. Tapi kalau dia sholat sunat qabliyah, otomatis dapat tahiyatul masjid. Jadi kalau begitu, kalau kita terlambat, yang kita laksanakan adalah langsung sholat subuh aja Pak Ustadz. Oh sayang, ada waktu 2 menit, maka kita laksanakan qabliyah. Tapi, sekali lagi tapi, jangan gara-gara fatwa ini lalu kita ke masjid terlambat terus. Nah, Masya Allah, ada orang pasang jam dinding masjid, jamnya jam digital, menjelang azan dan iqamat, itu ada kelihatan waktu 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Begitu masuk masjid, kelihatan di dinding 2 menit, langsung usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan. Setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah.
lihat dinding masih 2 menit juga, ternyata jamnya rusak. Nah, ini perlu juga secara teknis kita perbaiki. Inilah yang dimaksud dengan ada takmir masjid, tidak hanya mengatur imamnya, khotibnya, kebersihannya, toiletnya, AC-nya, lampunya, tapi juga secara teknis yang membuat orang sholat menjadi nyaman. Termasuklah meletakkan jam di Masjid Nurul Iman ini amat sangat tepat, pas di depan saya, supaya saya tahu jam berapa ceramah ini, tausiah ini berakhir. Nah, ini Masya Allah. Subuh menurut waktu Surabaya, maghrib sekarang jam berapa Surabaya? Nampaknya jamaah ikhtilaf, jadi saya nanyanya ke Google. Waktu 21, waktu sholat Surabaya jam 5.21. Nah, jadi kalau gitu tausiahnya sampai jam 5.21. Loh, masa Ustadz sholat pengajiannya mengikut waktu maghrib? Ini untuk mudahnya mengetahui jam berapa matahari terbit di Surabaya. Nah, jadi kalau kita tidak punya ilmu matahari terbit, lalu kemudian mudah jurusnya, ingat aja waktu maghribnya berapa. Kalau di Pekanbaru waktu maghrib, di Riau Sumatera Pekanbaru jam 6.20. Jadi saya selalu tausiahnya sampai jam 6.20. Kenapa? Karena itulah waktu yang disebut dengan waktu syuruk, dan sholat sunatnya disebut dengan sholat sunat isyraq. Hadisnya hasan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat dia enggak keluar, dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala ka'ajri hajjatin wa umrah, seperti pahala haji dan umrah. Sekarang walaupun uang banyak, kita nggak bisa berangkat umrah. Kenapa? Takut kena swab. Mau berangkat swab, mau masuk hotel swab, pulang naik pesawat swab, pulang sampai ke rumah ditanya orang, apa kabar Pak? Sehat. Karena sudah terlalu banyak hidung dicolok. Mohon maaf yang tersinggung. Jadi banyak juga orang yang menunda keberangkatannya. Dan bulan Ramadan kemarin guru kita Kiai Dr. Ahmad Fauzi Tijani melaksanakan umroh. Padat sekali Ustadz Somad, sampai berjalan pun susah. Kenapa? Orang semua pada balas dendam karena sudah 2 tahun tidak melaksanakan umroh. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan kita bisa melaksanakan umroh. Sebelum kita berangkat umroh ke sana, ada kesempatan yang diberikan Allah supaya dapat pahala haji dan umroh. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, itulah yang disebut dengan sholat sunat isyraq, pakai qaf. Tapi kalau pakai kaf isyraq namanya sholat syirik, na'udzubillah. Sholat sunat isyraq waktunya syuruk, terbit matahari, sholat sunatnya isyraq. Lalu kemudian kita pun melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak boleh ada orang maju nyelonong jadi imam kalau tidak dipersilakan oleh imam ratib. Imam ratib adalah imam yang diangkat oleh ulil amri. Seperti di Masjidil Haram ada namanya Syekh Abdurrahman Sudes, ada Syekh Dr. Su'ud Asyuraim, ada Syekh Mu'aikli, ada Syekh Bandar Balilah. Di Al-Madinah Al-Munawwarah ada Syekh Huzaifi. Ini diangkat oleh ulil amri. Jadi ulil amri berkewajiban mengangkat imam-imam ratib. Nabi Muhammad SAW jadi imam, sahabat Abu Bakar Siddiq jadi imam, Umar bin Khattab sekaligus jadi imam. Tapi ketika Umar bin Khattab merasa tidak mampu pada sholat tarawih, beliau mengangkat imam. Itulah dia bernama Ubay bin Ka'ab pada sholat tarawih. Jadi tadi kalau ditanya kenapa tadi subuh bisa Ustadz Somad maju, itu karena dipersilakan maju. Ustadz Somad maju ke depan. Jadi bukan saya ujuk-ujuk tiba-tiba dong. Enggak boleh, siapapun yang hadir. Maka ketika saya diminta tadi mau maju jadi imam, Ustadz Somad silakan maju. Kata saya khawatir, takutnya ada perbedaan dengan jamaah. Saya tidak mau kehadiran saya merusak ukhuwah Islamiyah yang ada di jamaah.
Soalnya di beberapa tempat di Pekanbaru, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara itu tidak sama. Walaupun sama-sama sholat subuh, tapi ada perbedaan. Kadang di suatu masjid itu bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena memakai mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Mudah cara ngingatnya, paling tua Hanafi, paling kecil Hambali, yang tengah itu adalah Maliki dan Syafi'i. Kalau bismillahnya jahar, mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab Hanafi dan Hambali, sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau mazhab Maliki enggak pakai bismillah sama sekali. Karena Al-Fatihahnya diawali dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu nomor 1. Makanya Al-Quran yang cetakan Maroko itu nomor angka 1-nya bukan pada akhir bismillah, tapi pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi saya kebetulan kuliah di Rabat, Maroko 2 tahun di Darul Hadis. Imam-imam di sana langsung saja Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Di tempat kita mimnya panjang, Maliki Yaumiddin. Sedangkan mereka memakai bacaan qiraat Warsh. Sedangkan kita mimnya panjang, membaca dengan bacaan qiraat Hafs. Tapi setelah pulang ke Pekanbaru Riau, saya tetap pakai mazhab Syafi'i dan tidak pakai qiraat Warsh. Tetap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Ustadz tidak pakai mazhab yang di Maroko itu? Sebab orang di Pekanbaru tidak semuanya paham ngerti mazhab. Saya khawatir dengan kedatangan saya itu nanti jamaah malah berbisik bertanya, itu imamnya siapa? Aliran sesat. Kehadiran kita menimbulkan gesekan di tengah jamaah, maka ini dapat merusak persatuan dan kesatuan. Walaupun menurut mazhab benar masih dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian setelah itu membaca ayat sholat terserah saja. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kebetulan ingat ayat tentang haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kebetulan ingat ayat tentang sedekah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kebetulan ingat ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Saya Pak Ustadz kalau selesai waladdallin amin, ingatan saya fokus cuma satu. Apa dia? Qul wallahu ahad. Ya udah baca itu aja. Ada seorang sahabat Nabi, dari mulai Isya sampai subuh, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, ayatnya nggak diganti-ganti. Qul huwallah terus. Dilaporkan ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya, ini ada sahabat kami. Kenapa dia? Ayatnya qul huwallah terus. Kata Nabi SAW, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi malam itu dia sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Hadisnya ada dalam kitab Musnad, ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241 Hijrah. Inilah kitab hadis terbesar. Sebagian ulama mengatakan isinya 40.000 hadis. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hambal. Hadisnya sahih, bisa dipegang, bisa dijadikan dalil bagi yang istiqomah mengamalkan qul huwallahu ahad. Mana tahu nanti tahajud bersama istri, imamnya, makmumnya istri, imamnya suami, ayatnya nggak ganti-ganti. Lalu makmum komplain, kenapa kita ini tahajud ayatnya nggak ganti-ganti? Maka bapak bisa jawab, sebenarnya saya banyak hafal ayat lain, tapi ini afdol utama, sama seperti menghatamkan Quran berkali-kali.
Lalu kemudian setelah itu bangkit pada rakaat yang kedua, Sami Allahu liman hamidah. Itu pendek dalnya. Karena saya pernah juga sholat di beberapa masjid, dia baca panjang, Sami Allahu liman hamidah. Pas ditelusuri ternyata nama istrinya Bu Hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Karena memang setelah bangkit kita memuji Allah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Segala puji bagimu ya Allah, memenuhi langit dan bumi. Tidak ada lagi pujian yang layak, yang lebih hebat kecuali hanya milikmu ya Allah. Jadi manusia tidak gila dengan pujian-pujian, maka pujian hanya milik Allah.